kenalan sama Tata, Woi. guys. Kerja? Ini bagian dari kerjaan gue, Ta. Tumben-tumbenan lu 2021 ada apaan nih? Gue pengen jadi YouTuber. Ih. Iya kan? YouTuber mobil. Mobil-mobilan. Iya. Guys, ini diecast-nya oke nih, guys. Nah, gitu. Kok ada apa lo tiba-tiba kepikiran ke arah jadi Ya YouTuber? karena semua orang kan banyak yang pengen atau sudah jadi YouTuber. Oh. Ya, pengen nyoba-nyoba aja gimana sih gitu jadi YouTuber. Tapi bener tahu ada cuannya. Gitu. Jadi gue pengen tahu angle kameranya gimana, biar dapat Aduh. subscribernya gimana. Nah, sebetulnya gue udah janjian sama salah satu YouTuber ya yang di YouTube Rewind Indonesia yang 2020 kemarin ada. Oh, Iya. Tar dulu deh. Tapi terpercaya nggak nih? Oh YouTubernya? terpercaya. Karena kita di acara Toyota, Iya. udah pasti YouTuber masak dong pasti. Wah keren nih, Ya kan? tunggu-tunggu nih. Ngegoreng ini info kan, ngegoreng info. Bagaimana oseng businya? Dan gimana nih capcay onder dealnya gimana? Nah, enggak. Enggak. Udah pasti YouTuber otomotif. Penasaran gue, Toyota Friends juga pasti penasaran banget nih siapa Iya. nih YouTubernya yang lu undang. Dan orangnya tuh on time banget loh. Masa sih? Iya, gue janjian tuh dalam waktu 5, 4, 3, 2, 1. Luar biasa. Halo Kemal. Masuk. Halo Tata. Halo semuanya. Kemal, ini kan pembalap. YouTuber. Legend ini orang. YouTuber. Halo Mas. Legend tua dong artinya. Mas Fitra Eri apa kabar? Halo Mas Kemal, baik. Sehat. Tata, baik. Gue kirain kalau ngundang YouTuber otomotif masuk ke ruang tamu pun pakai mobil. Ya kali. Oh ya, Ya kali. maunya gitu cuman nggak boleh mas Oh, nggak studionya. boleh. Oh, emang ada niat. Sibukan apa aja nih Mas Fitra sekarang nih? Kesibukan sekarang kita biasa review-review mobil. Oke. Terus habis itu konten-konten otomotif, termasuk kita sama teman-teman juga bikin challenge ke beberapa tempat di Indonesia, Oke. challenge otomotif. Intinya bikin konten tentang otomotif yang bisa mengedukasi dan menghibur. Oh oke. Nah, tuh, Mas Fitra ini ya, kan juga jurnalis ya dulu ya sempet ya? Sampai sekarang masih jurnalis. Duh kan, udah berapa lama nih YouTuber tiba-tiba nih? Gini, kalau jurnalisnya udah dari tahun 99. Oh tahun 99? Bahkan masih kepala satu tuh tahunnya tuh waktu itu. Belum lahir tuh aku tuh. Bohong banget. Nah itu di media jurnalis. Nah jadi YouTuber kapan? Kalau bikin konten pertama kali di YouTube itu tahun 2013. Oh oke. Bisa Nah. dibilang pada saat YouTube belum kayak sekarang ya? Belum, karena jadi YouTube itu kan sebenarnya udah ada tuh dari tahun 2005 atau 2006. Iya. Cuman kan internet kita masih lambat. Iya. Oke. Jadi semua orang kalau informasi itu dari media cetak, media elektronik tuh TV atau radio. Benar. Nah tiba-tiba di atas 2010 tuh di 2012 internet mulai murah dan kenceng. Iya. Disitulah banyak orang nonton YouTube dan kita sebagai jurnalis waktu itu kita nggak bisa lagi menyampaikan informasi dengan cara yang tradisional. Oke. Kita harus up to date. Ngikutin ya, harus ngikutin. Makanya kita coba bikin konten di YouTube. Kontennya isinya sebenarnya konten jurnalistik, review mobil yang disajikan secara jurnalistik. Nah baru di 2017 selain mereview mobil, saya juga bikin yang ngetop di YouTube itu namanya vlog. Video blog. Jadi iya. dari 2017 sebenarnya saya jadi YouTuber, tapi kalau konten kreator sebenarnya sebagai jurnalis saya konten kreator dari tahun 99. Oh. Nih, jadi Mas Fitra tuh punya channel pribadi satu. Yes. Terus barengan juga sama yang lain juga ada juga Mas ya? Jadi kita kalau yang channel yang saya pegang itu ada dua, yang satu channel Auto Driver. Auto driver. Auto Driver itu benar-benar mereview mobil, semua mobil. Pokoknya itu review mobil baru di situ. Kemudian ada vlog Fitra Eri. Nah, itu yang keseharian saya, yang tidak harus review mobil di situ. Jadi ada dua totalnya Mas ya? Ada dua. Ceritain pengalaman pertama dong Mas. Pasti Oke, belum jadi punya gini. tim, belum ngedit, bahkan aplikasi ngedit belum ada kali ya? Jadi 2013 itu juga bukan channel pribadi saya, itu channel kantor media saya waktu itu. Oh, oke. Saya biasanya kalau nge-review mobil itu saya ketik, terus habis itu di print jadi satu majalah. Oke. Tiba-tiba era YouTube masuk. Iya. Tiba-tiba saya yang tadinya hanya diem saja dan ngetik tiba-tiba harus mempresentasikan mobil di depan Kamera. Yang biasanya diem harus ngomong. Benar. Yang biasanya tampangnya datar kalau ngetik tiba-tiba harus ekspresif. Iya. Tapi ya itu yang harus kita pelajari kalau kita tidak mau ketinggalan zaman. Betul sih. Karena makin lama kebiasaan orang untuk menerima informasi itu berbeda. Iya. Orang lebih senang menonton ketimbang membaca. Betul. Artinya kalau kita mau
informasi yang kita sampaikan itu tetap bisa diterima orang dengan baik, kita harus menyesuaikan caranya dengan platform yang ada saat itu. Akhirnya ya udahlah, dari jurnalis yang ngetik, belajarlah cara presentasi. Kalau sekarang saya ngelihat lagi video saya pertama itu, aduh kaku banget sih. Tapi ya itu namanya berani coba gitu. Ya sedikit demi sedikit belajar karena saya tahu mengetik, mempresentasikan di depan kamera itu hanya tools, itu hanya alat yang bisa dipelajari. Karena yang penting adalah apa yang kita sampaikan. Nah, yang disampaikannya itu yang sama dari dulu sampai sekarang, yaitu otomotif. Hanya disampaikan dengan cara yang mengikuti perkembangan zaman. Mas, kalau dulu tuh ada hobi nggak sih? Hobi apa dari dulu sudah, kan dulu ada klub-klub mobil, apakah sudah kayak gitu nggak sih seorang Fitra Eri itu? Sebenarnya dari mulai SD saya udah suka mobil. Saya selalu kalau Dari ke toko SD? mainan minta dibeliinnya itu diecast. Jangan Hot Wheels. Diecast. Segala merek pokoknya saya suka. Terus Terus abis itu begitu kuliah saya bisa bawa mobil, itu seneng banget nyuci mobil sendiri, nabung uang buat modifikasi mobil, ngumpul sama teman-teman yang suka mobil juga. Jadi memang suka otomotif itu sudah dari kecil. Itu datang sendiri atau ada orang tua yang menginspirasi nih? ya emang influencer. Ada karena orang tua saya memang dokter dua-duanya. Tapi ayah saya itu sebenarnya suka dengan mobil dan kalau ada pameran mobil, ada balapan mobil, beliau pasti ngajak. Dan terus di situ saya yang tadinya ngelihat mobil itu hanya alat transportasi, ngelihat mobil lebih dari itu. Wih, mobil ini benar-benar masterpiece of engineering. Dan dia bukan cuma memindahkan orang, tapi bikin orang yang berpindah tempat dengan mobil itu bisa merasakan kenyamanan, ada pride-nya juga di situ, ada seninya juga di situ. Jadi sangat tertarik. Mas, kalau Mas Fitra ini lebih ke mobil apa sih? Kan mobil macam-macam ya. Ada SUV, ada MPV, ada sports car. Seorang Mas Fitra ini, kalau orang lihat gue udah pasti mobil gue tuh, gue adalah mobil MPV. Kalau Mas Fitra ini tipe yang mobil apa kesukaannya? Sebenarnya kalau saya suruh pilih satu tipe mobil yang saya paling suka di antara tipe mobil lainnya, mobil sport. Karena apa? Mobil sport itu bukan cuma buat bergaya, tapi engineeringnya sangat hebat di situ. Dan mobil itu di risetnya relatif lebih lama dibandingkan mobil biasa karena dia harus kencang, dia harus stabil, dia harus memberikan performa yang tinggi, makanya harganya juga mahal. Tapi seiring berjalannya waktu saya menjadi reviewer, saya melihat bahwa tiap jenis mobil itu punya keunggulan masing-masing. Makanya saya tidak hanya membeli mobil sport, tapi SUV, MPV, sedan, hatchback, masing-masing itu mempunyai keunggulan masing-masing dan punya kegunaan di saat yang tertentu. Fungsionalnya berbeda-beda. Aku tiba-tiba ke highlight ya dan ke bold kata-kata bahwa nggak mobil sport doang, jadi semua tipe mobil ada di garasi berarti ya? Oh enggak, maksudnya kan Gue pernah lihat, ada benar-benar ada. sepanjang perjalanan kan saya pernah beli mobil. Bukan hanya mobil sport, saya pernah beli mobil yang lain. Tapi saya nggak bilang semuanya ada di garasi. Garasi ada, karena gue tahu yang hitam MPV, family car. Yang merah ngejreng itu sport. Ada juga yang city car-nya Mas ya? Masih ada nggak? Ada. Kan? Total ada berapa Mas di garasi? Nggak usah diomongin di sini kan. Kayaknya lihat tuh. Nggak deh. Enggak lah. Om Fitra ini nggak kenal tuker tambah kayaknya ya. Ada juga yang dijual, cuman kadang-kadang ada mobil yang kita dapat memang udah kita incer dari dulu. Selain itu, ada juga program after sales yang nggak kalah menarik ya. Dengan membeli kendaraan Toyota terbaru, model tertentu, kendaraan dengan VIN 2020, dan seterusnya untuk model Rush, Toyota 86 atau 86, Land Cruiser, Alphard, Velfire, Corolla Cross, Yaris Minor Change, Innova Improvement, Fortuner Minor Change, dan CHR, Toyota Friends akan secara otomatis mendapatkan benefit gratis biaya servis berkala. Wih, keren ya. Dan Anda akan mendapatkan gratis biaya jasa atau free labor dan suku cadang atau free parts hingga servis berkala ke-6 maksimal 4 tahun atau 50.000 kilometer. Mana yang tercapai lebih dulu?
dan terhitung sejak tanggal penerimaan kendaraan dan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di bengkel resmi Toyota. Tuh kan dari sales sampai after salesnya selalu ada kabar Selalu baik ada. dari Toyota gitu loh. Ya, mulai ngangguk-ngangguk terus kayaknya ya, Om, ya. Ya kalau masalah after sale sih Toyota nggak diragukan Nggak lagi. diragukan lagi. Iya. Terbesar di Indonesia. Tapi benar kan Om bahwa memang penting sekali servis berkala per 6 bulan sekali. Sangat penting. Iya kan, walaupun ya di tengah era normal ini pembatasan aktivitas masyarakat dan pola kerja WFH ini berlakukan membuat kendaraan kita kan jarang digunakan nih. Ya, benar. Parkir aja, terus kita ngerasa baik-baik aja. No, tidak. Nah, bagi kendaraan yang jarang digunakan tetap perlu mendapatkan servis berkala. Servis berkala tuh penting dilakukan setiap 6 bulan sekali. Walaupun kilometer kendaraan belum genap kelipatannya 10.000 kilometer, hal tersebut harus dilakukan untuk menghindari soaknya aki kendaraan, terkikisnya lapisan oli pada komponen mesin, kemudian pelekatan kanvas rem, kan kalau nggak digunain tuh lama-lama lengket. Iya, betul. Iya kan? Dan piringan rem di posisi yang sama dalam jangka waktu yang lama. Sehingga dengan melakukan servis berkala setiap 6 bulan sekali, performa kendaraan Anda akan terjaga. Anda dapat mendeteksi lebih dini kerusakan yang diakibatkan oleh kondisi tertentu yang kemudian bisa mempengaruhi staminanya mobil, ya kan? Asik. Kerja mesinnya mobil. Nanti takut-takut nih kalau misalnya nggak dilakuin, kerusakannya bisa lebih parah. Dan pengerjaan servis berkala ini bukan hanya ganti oli aja ya. Iya. Banyak nih Toyota Friends, melainkan mencakup pemeriksaan dan pemeliharaan komponen kendaraan Toyota Anda secara lengkap dan menyeluruh. Sebutin deh apa? Mesin, sistem penggerak, sistem kelistrikan, Oh iya, itu sistem tuh. pembakaran, wiper, washer, sistem rem, sistem kemudi, lampu-lampu, klakson semuanya. Dan pastinya lakukan servis berkala di bengkel resmi Toyota untuk mendapatkan jaminan kualitas mood. Ya, harus ada gitu. Ya, keaslian suku cadang itu penting. Jadi harus di dealer atau bengkel resmi Toyota. Biar gini nih, warrantinya nggak hilang. Betul, Itu setuju sih. penting. Terus kata Om Fitra dalam hati gini, kemana aja lupa ada baru tahu gitu. Kita kan ngingetin. Yakinlah udah tahu semua, cuman kan mengingatkan lagi. Benar aja Toyota Friends ya. Untuk Toyota sendiri ya telah mengeluarkan beberapa produk dan layanan servis untuk melengkapi layanan bengkel Toyota. Yang pertama, Toyota menghadirkan layanan Toyota Car Care Auto Detailing Engine Room Treatment. Perawatan sempurna dari Toyota untuk ruang mesin kendaraan pelanggan. Nah, layanan ini menggunakan produk yang telah lolos uji kualitas oleh Toyota sehingga aman dan cocok digunakan untuk Toyota Anda. Serta dikerjakan tentunya oleh tenaga profesional dengan standar operasional Toyota. Nah, Toyota memastikan seluruh komponen ruang mesin terlindungi sehingga tidak merusak performa dan ketahanan mesin kendaraan Anda Toyota Friends. Saat ini layanan Car Care Engine Room Treatment tersedia di area Jabodetabek. Nah, yang kedua adalah Toyota Tire Solution. Jangan diabaikan. Apa Karena tuh? gini, masalah pada ban Anda ya, ini harus benar-benar detail. Lo tau nggak? 80% kecelakaan selama berkendara itu disebabkan oleh performa ban yang tidak optimal. Wih, Gitu. ternyata ya. 80% loh. Wah, gede karena juga. ban. Jadi berbagai permasalahan pada ban dapat membahayakan keselamatan Anda. Contoh ya, lamanya usia ban, Oh, tampak ban yang udah tipis, Nah. ya, serta adanya keretakan atau benjolan yang muncul di permukaan ban. Suka bunyi buk 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 buk. Iya, Nah, itu jalan- benjol-benjol tuh biasanya. bener-bener tuh, geduk-geduk, geduk-geduk. Iya, Wah, itu gitu. tuh. Segera langsung tangani masalah pada ban Anda dan percayakan pergantian ban Anda di bengkel resmi Toyota. Mulai dari proses pengecekan hingga pemasangan, ban kendaraan Anda akan ditangani oleh ahlinya yang benar-benar handal. Juga tersedia berbagai merek dan jenis ban dengan kualitas unggulan. Serta bebas biaya tambahan untuk jasa, balancing, sama pentil ban. Nah, itu. Iya, itu penting tuh. Dan saat ini layanan penggantian ban tersedia di area Jabodetabek. Tuh sama kan? Iya. Masih ada lagi nih Om Toyota Wow, Friends. banyak banget ya. Banyak. Yang ketiga nih berikutnya yaitu TMO Chemical Cabin Disinfectant. Nah, pandemi gini disinfektan udah sehari-hari banget ya. Menjaga kesehatan kita nih dan Anda tentunya beserta
barengan sama Tata Woi. guys. Kerja? Ini bagian dari kerjaan gue, Ta. Tumben-tumbenan lu 2021 ada apaan nih? Gue pengen jadi YouTuber. Ih, Barengan sama